Saya akan menjawab hasil ujian akhir semester. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mira Oktaviana, NIM 191416856, kelas A1 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen operasi 2, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Soal bagian A, berkenan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan di Google Classroom. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Jawab, ya, karena kita perlu mempelajari atau mengetahui bagaimana sih cara mengenal manajemen operasi itu. Soal yang nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Jawab, 7 kali. Soal yang ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring, dan manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Jawab, karena manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama pada tiap perusahaan. Soal yang keempat, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Jawab, membuat video record dari materi metode transportasi. Kedua, membuat video record dari materi supply chain management. Soal yang nomor 5, bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen operasi 2? Jawab, kesannya supaya kita bisa memahami materi yang terdapat di mata kuliah manajemen operasi. Media yang sering digunakan melalui WA, Google Classroom, dan Meet. Soal bagian B, ini berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi 2. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawab, perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan, dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Cara melakukan produksi yang tepat berikut adalah uraian terkait hal tersebut. Yang pertama, melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Di dalam proses routing terdapat beberapa hal yang diperhatikan seperti kuantitas, kualitas produk, sumber daya manusia, mesin, bahan, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur, tempat produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, memperbaiki, melalui, dan menyelesaikan tanggal dan waktu untuk setiap operasi. Yang ketiga, melakukan dispensing. Dispensing adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan, melakukan atau tahap implementasi. Proses dispensing ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu, ada perintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time di antara yang diterapkan oleh perusahaan? Jawab, just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan efisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis
pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya dalam kurung baik barang maupun jasa tutup kurung sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Keuntungan JIT atau just in time antara lain, yang pertama, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja bisa lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi. Misalnya, mengadakan promosi tambahan. Soal yang nomor 3, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan less cost. Jawab. Metode NWC. Di sini pabrik A, harga barang di Cilegon 50, harganya $20. Di Serang barangnya 40, harganya $5. Pabrik B di Cilegon harganya 15, Serang barangnya 60, harganya $20. Pabrik C, harga di Cilegon 25, di Serang barang ada 10, harganya $10. Demin harganya $50, di Serang $110. Jadi ZMAX sama dengan 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19 sama dengan 3260. Yang kedua, metode LC. Pabrik A, harga di Cilegon ada $20, di Serang barang ada 90, harganya $5. Pabrik B, barang ada 20, harganya $15, Serang harganya $20. Pabrik C, barangnya ada 30, harganya $25, di Serang barangnya ada 20 dan harganya ada $10. Demin, harga di Cilegon ada 50, di Serang ada $110. Jadi ZMAX adalah 9 kali 5 tambah 20 kali 15 tambah 40 kali 10 tambah 30 kali 25 tambah 20 kali 10. Hasilnya sama dengan 2100. Metode NVAM. Pabrik A, harganya $20, di Serang barangnya 60, harga $5. Pabrik B, barang di Cilegon 50, harganya $15, Serang harganya $20.
pabrik C di Cilegon harganya 25, di Serang barang ada 50, harganya $10. Demin harga di Cilegon $50, di Serang $110. Jadi ZMAX adalah 60 kali 5 tambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10. Hasilnya adalah 1890. Soal bagian C berkenaan dengan video dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Video bagian A, judulnya Just in Time. Teori yang dijelaskan dalam video: 1. Pengertian just in time. Yang kedua, asal dan sejarah just in time. Yang ketiga, perbedaan just in time dan konversial. Yang keempat, manfaat just in time. Baiklah, terima kasih.